Air mengalir tanpa suara, namun memberikan kehidupan bagi setiap lahan yang disentuhnya. Dalam pertanian, aliran air bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan denyut yang menjaga tanah tetap hidup. Irigasi menjadi penghubung antara sumber air dan lahan pertanian, mengarahkan aliran agar sampai pada tempat yang membutuhkan. Melalui irigasi, air dibagi dan disalurkan secara seimbang, memastikan setiap petak memperoleh bagian yang cukup. Ketika air mengalir dengan teratur, tanaman tumbuh dengan baik dan kegiatan pertanian berjalan selaras dengan alam. Namun, aliran yang baik tidak terjadi dengan sendirinya. Diperlukan pengaturan, ketelitian, dan perencanaan. Jaringan irigasi dirancang untuk menuntun air mengikuti jalur yang tepat agar tidak terbuang maupun berlebihan. Dalam setiap saluran terdapat perhitungan yang menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Perencanaan jaringan irigasi merupakan upaya menyatukan alam dan perhitungan teknis agar air dapat dimanfaatkan secara bijaksana. Dari perencanaan inilah aliran air menjadi terarah, pertanian berkelanjutan terjaga, dan kehidupan terus mengalir. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, terutama dalam sektor pertanian. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan air juga semakin bertambah. Sementara ketersediaan air sangatlah berkurang, apalagi di sektor pertanian, sehingga menyebabkan beberapa daerah ataupun beberapa di sektor pertanian air tidak bisa mendapatkan atau tidak merata untuk mendapatkan airnya, khususnya pada musim kemarau. Sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan sistem pengelolaan air yang baik melalui perencanaan dan perancangan irigasi agar jaringan irigasi membantu di beberapa wilayah pertanian. Baik, adapun tujuan perencanaan jaringan irigasi, yang pertama yaitu untuk mengetahui kebutuhan air serta ketersediaan air irigasi. Yang kedua, untuk mengetahui keseimbangan air atau water balance pada jaringan irigasi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara merencanakan sistem jaringan pada irigasi. Perencanaan metodologi dibagi menjadi 12. Yang pertama, pengumpulan data curah hujan. Yang kedua, uji konsistensi data curah hujan atau metode RAPS. Yang ketiga, perhitungan hujan rata daerah. Yang keempat, penentuan curah hujan efektif. Yang kelima, pengumpulan data klimatologi. Yang keenam, perhitungan evapotranspirasi. Yang ketujuh, perhitungan kebutuhan air NFR. Yang kedelapan yaitu perhitungan kebutuhan air di sawah atau bruto. Yang kesembilan, pengumpulan data luas daerah irigasi. Yang ke-10, pengumpulan data topografi. Dan yang ke-11, penyusunan layout jaringan irigasi. Dan yang terakhir yaitu penyusunan skema jaringan irigasi. Sekian. Selanjutnya yaitu menghitung curah hujan rata. Yang dimana cara menghitung hujan rata ini ialah hujan dari dari bulan Januari, dari setengah hujan stasiun A dari bulan Januari, stasiun B, stasiun C ditambahkan lalu dibagi. Lalu kami mendapatkan hasil maksimum yaitu yang terbesar dari bulan Januari hingga bulan Maret sekitar 400. Nah, kemudian dari bulan April sampai bulan Desember kita dapat maksimumnya itu di kisaran 300. Nah, kemudian menghitung probabilitas. Nah, berdasarkan hasil analisis probabilitas curah hujan kami, diperoleh nilai hujan andalan pada R80 dan R50 yang mempresentasikan curah hujan dengan tingkat keandalan 80% dan 50%, bervariasi setiap bulan, menunjukkan bahwa curah hujan efektif terjadi pada awal musim hingga akhir musim, khususnya pada bulan Januari. Khususnya pada bulan Januari hingga Maret serta November Desember. Kemudian yaitu pada
curah hujan efektif. Nah, pada curah hujan efektif ini didapatkan perhitungan pada kita menggunakan hujan andalan R80. Nah, diperoleh bahwa curah hujan efektif untuk tanaman padi yaitu 0 RE sama dengan 0,7 dikali R80 dibagi dengan jumlah harinya. Nah, sedangkan untuk tanaman palawija yaitu RE-nya sama dengan 0,5 dikali 80 dikali R80 dibagi dengan jumlah harinya. Nah, didapatkan curah hujan efektif tertinggi pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember, sehingga periode tersebut relatif mampu mendukung kebutuhan air tanaman. Metodologi yang dianalisis untuk perencanaan jaringan irigasi berikut adalah poin-poin utamanya. Yang pertama adalah kondisi umum wilayah. Lokasi berada pada elevasi 209,9 meter dengan elevasi rata-rata daerah irigasi yaitu 182 meter. Yang kedua, tren suhu atau kelembaban. Suhu rata-rata relatif stabil di kisaran 23 Celcius hingga 27 Celcius. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 27,20 Celcius yang berpotensi meningkatkan laju evaporasi. Yang ketiga, potensi evapotranspirasi. Laju penguapan tertinggi pada bulan Oktober yaitu 6,53 mm per hari. Hal ini didukung oleh tingkat penyinaran matahari yang mencapai puncaknya di bulan September yaitu 76,48%. Yang keempat, kecepatan angin. Kecepatan angin rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober 8,84 km per jam yang berkontribusi pada kebutuhan air tanam di periode tersebut. Yang kedua ini adalah hasil analisis evapotranspirasi. Kesimpulannya bisa di sini, bulan September hingga Oktober merupakan periode dengan kebutuhan air irigasi tertinggi karena kombinasi suhu tinggi, penyinaran matahari yang maksimal dan kelembapan yang cenderung menurun. Data ini akan menjadi dasar perhitungan debit, andalan, dan kebutuhan air di pintu pengambilan. Yang ketiga, analisis NFR. Hasil analisis 10 tahun menunjukkan bahwa kebutuhan air tanaman tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Oleh karena itu, perencanaan dimensi saluran irigasi harus mampu mengalirkan debit puncak. Berdasarkan nilai ET0 sebesar 8,43 mm per hari untuk menjaga keamanan ketersediaan air di lahan. Jadi, selanjutnya adalah debit andalan atau Q80. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih debit andalan atau Q80 ini? Jadi, Q80 ini adalah debit air sungai yang dapat dijadikan patokan aman untuk pendistribusian atau penyaluran air irigasi. Nah, berdasarkan hasil analisa, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari hingga Mei dan bulan November hingga Desember, ada debit yang artinya air dari hujan dapat diandalkan. Sedangkan pada bulan Juni awal hingga pertengahan Oktober, debit aliran bernilai 0, yang artinya air dari hujan tidak dapat diandalkan, bahkan pada periode tersebut bisa dikatakan mungkin tidak terjadi hujan. Nah, sehingga kebutuhan air irigasi harus disuplai dengan sumber air utama seperti bendung atau intek. Berdasarkan hasil analisa, dapat dilihat bahwa debit terbesar berada pada bulan Januari, yaitu sebesar 6,57 meter kubik per detik. Dan debit terkecil tapi tetap memiliki air itu berada pada bulan Oktober pertengahannya, yaitu sebesar 1,08 meter kubik per detiknya. Nah, analisa ini akan digunakan untuk mengecek apakah kebutuhan air irigasi cukup atau bahkan tidak tercukupi. Selanjutnya adalah water balance atau neraca air. Jadi, terdapat dua kolom di sini, yaitu kolom untuk NFR atau kebutuhan air di sawah dan kolom untuk Q80 atau debit air sungai tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada kondisi yang namanya surplus dan defisit. Surplus ini ketika
kebutuhan air di sawah lebih kecil dibandingkan Q80-nya. Sedangkan kondisi defisit yaitu ketika kebutuhan air di sawah lebih besar dibandingkan Q80 atau debit air sungai yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik water balance ini. Nah, jadi ketika plotting garis yang Q80 ini melampaui NFR-nya atau kebutuhan air di sawahnya, maka dapat dikatakan bahwa pada bulan tersebut terjadi surplus, yaitu ketika kebutuhan air di sawah lebih kecil dari Q80-nya. Namun, ketika posisi plotting garis Q80-nya berada di bawah NFR, maka terjadi yang namanya defisit, di mana kebutuhan air di sawah lebih besar daripada ketersediaan airnya. Sehingga gunanya grafik ini juga dapat mempermudah kita membaca informasi apakah air di bulan tersebut cukup atau tidak untuk kebutuhan air irigasinya. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan saluran primer, sekunder, dan tersier pada sistem irigasi. Jadi yang pertama, sistem jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah sistem saluran yang berfungsi menyalurkan air dari sumber bendungan, sungai ke lahan pertanian secara bertahap dan terkontrol. Jadi urutannya itu ada dari saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan petak sawah. Jadi pengertiannya adalah saluran utama yang membawa air langsung dari sumber air, dari bendung ke waduk atau langsung ke sungai. Jadi untuk ciri-cirinya ada beberapa, yaitu ukuran paling besar, debit air paling besar, biasanya dilapisi beton atau permanen, melayani wilayah irigasi yang luas. Untuk fungsinya mengalirkan air dari sumber ke saluran sekunder. Yang kedua menjadi tulang punggung jaringan irigasi. Jadi ada 3 contoh bangunan. Yang pertama bendung, yang kedua bangunan pengambilan, dan yang ketiga bangunan bagi utama. Terus yang kedua saluran sekunder. Saluran sekunder adalah saluran yang menerima air dari saluran primer dan menyalurkan salurannya ke saluran tersier. Jadi untuk ciri-cirinya, yang pertama ukuran sedang, debit lebih kecil dari primer, bisa beton atau tanah, melayani beberapa daerah irigasi tersier. Untuk fungsinya membagi air dari saluran primer, menyalurkan air secara merata ke wilayah yang lebih kecil. Untuk contoh penggunaannya, yang pertama bangunan bagi sekunder, dan yang kedua bangunan sedap. Jadi untuk yang ketiga saluran tersier. Jadi saluran tersier saluran yang menyalurkan air ke lahan pertanian atau petak sawah. Jadi untuk ciri-cirinya, yang pertama ada ukuran kecil, debit paling kecil, atau umumnya seluruh saluran tanah dan dikelola oleh petani atau P3A. Untuk fungsi mengisi mengairi petak-petak sawah, mengatur pembagian air antar petani. Itu contohnya pintu tersier atau saluran kuarter. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai skema jaringan irigasi yang terdapat pada wilayah Gondang. Nah, untuk simbol-simbolnya itu bisa kita lihat penjelasannya, yaitu pada legenda yang ada pada sebelah kanan sini. Nah, di sini kita akan membahas dari awal, yaitu dari alirannya dulu ya teman-teman. Di sini yang pertama yaitu dari sungai. Sungai ini akan dibendung oleh bangunan bendung, yang dimana fungsi dari bangunan bendung ini adalah meninggikan muka air dari sungai, lalu akan dialirkan ke saluran primer. Kenapa perlu ada bendung? Supaya air dari sungai tersebut cukup untuk dialirkan dan bisa dialirkan ke saluran-saluran yang akan mengairi petak-petak sawah. Nah, di sini yaitu saluran pertama, yaitu ruas saluran primer dengan kode RS PG1 yang berarti ruas saluran primer Gondang 1, lalu akan mengalir ke bangunan bagi, yang dimana bangunan bagi ini adalah bangunan yang membagi air dari
saluran induk ke saluran yang lebih kecil. Lalu di sini ada ruas saluran sekunder dan kode RSSG1 yang berarti ruas saluran sekunder Gondang 1. Lalu ada bangunan bagi sadap. Ya, setelah dari ruas saluran sekunder akan dialirkan ke bangunan bagi sadap yang pertama. Di sini kita ambil contoh bangunan bagi sadap yang ini. Nah, bangunan bagi sadap ini akan melayani dua buah petak sawah, yaitu petak sawah yang sebelah kiri dan petak sawah yang sebelah kanan. Nah, untuk menentukan penamaan atau kode dari kiri atau kanannya ini tergantung pada arah alirannya ya teman-teman. Di sini K untuk singkatan dari kanan dan Q untuk singkatan dari kiri. Nah, untuk P13G ini berarti petak sawah yang ke-13. G ini adalah untuk kode wilayahnya itu Gondang ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada luasan dari satu petak sawah tersier yang akan dilayani oleh bangunan bagi sadap yang ini ya, yaitu memiliki luas 12,80 hektar. Nah, terus di sini ada kode untuk debitnya. Nah, debit yang dimaksud di sini adalah debit yang dibutuhkan oleh satu petak sawah tersier tersebut. Nah, untuk menentukan debit yang dibutuhkan oleh satu petak sawah itu kita perlu tahu berapa luasan dari satu petak sawah dalam satuan hektar. Lalu kita harus menentukan nilai NFR dari petak sawah tersebut yang dipengaruhi oleh iklim, terus jenis tanaman, dan lain-lain. Nah, setelah kita menentukan nilai NFR, kita menggunakan nilai NFR yang terbesar untuk nantinya kita kalikan dengan luasan dari petak sawah tersebut. Lalu kita akan mendapatkan debit yang akan dibutuhkan oleh petak sawah tersebut. Nah, di sini nilai debitnya ini tergantung pada seberapa luas petak sawah tersebut. Dia berbanding lurus gitu. Jadi semakin luas dari petak sawah tersebut, maka jelas otomatis debit yang dibutuhkan itu akan semakin besar atau semakin banyak gitu. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan yang pertama, kebutuhan dan ketersediaan air irigasi dapat dipenuhi dengan pengelolaan sumber air yang efisien serta pemanfaatan air sesuai kebutuhan tanaman. Yang kedua, keseimbangan air atau water balance dengan membandingkan kebutuhan air tanaman terhadap ketersediaan air dari curah hujan dan air sungai. Yang ketiga, perencanaan jaringan irigasi dilakukan melalui penentuan kebutuhan air, pemilihan sumber air, perencanaan irigasi yang tepat. Dan video presentasi dari kelompok A2. Terima kasih sudah menonton. Bye.